No cut, no edit. Let's start. Kali ini akan mereview secara lengkap dari series Kamen Rider Gachard episode 22. Sebelum kita mereview, kita bacakan sinopsis secara singkat terlebih dahulu. Ini dia sinopsisnya. Renge telah jatuh di bawah mantra Jukyu Empire. Nanti akan kujelaskan siapa Jukyu Empire ini. Jukyu Empire menarik banyak pria dan wanita. Itu warga-warga yang menarik banyak di Jukyu Empire ini. Tetapi ketika Hotaro dan teman-temannya menyelidiki, jadi menyelidiki ini seperti kayak mengintip si Renge Icho ini loh, ya kan? Mengintip ya. Mereka menemukan bahwa Renge dan yang lainnya itu dalam bahaya. Sementara itu Gerion atau Gurion sama yang telah gagal mewarnai Supana Kurogane dengan kebencian, amarah, pokoknya api hitam lah. Ya, pokoknya itu gagal lah pokoknya. Karena ada faktor Minato Sensei yang masih memperhatikan si Supana Kurogane ini. Lanjut ya. Memulai aksi baru dengan menggunakan Pluto. Jadi Pluto ini power up nih. Upgrade dari tweetnya, kekuatannya itu upgrade. Ya kan? Nanti kita bahas. Oke. Scene pertama. Ya, sebelum masuk scene pertama, kita siapa sih Jukyu Empire ini? Jadi Jukyu Empire ini adalah Kemi dalam Right Kemi Card. Motifnya yaitu adalah vampire dan juga incubus. Kalau vampire itu biasanya dia bergerak itu pada saat malam hari. Nah, sini ada tambahan yaitu incubus. Nah, incubus ini itu bisa dijalankan atau bergerak pada siang hari juga. Kalau incubus. Karena emang pantas aja di series kali ini tuh emang scene-nya tuh di siang hari, bukan di malam hari. Nah, di sini tuh referensinya itu ada Dungeons and Dragons, ada DCU, Mythical Creatures, dari games lainnya. Games lainnya tuh selain Dungeons and Dragons tuh banyak sekali. Salah satunya tuh adalah Devil May Cry. Devil May Cry itu memang identik dengan sayapnya yang mengerikan, ya kan? Yang sesuai dengan gantengnya dari kayak Jukyu Empire ini itu mirip-mirip lah seperti itu. Pokoknya banyak sekali referensinya. Mungkin ya, bukan mungkin ya, memang Jukyu Empire ini referensinya tuh matangnya tuh di Devil May Cry. Memang mirip banget memang. Ya sekitar 65% tuh mirip banget. Mirip banget. Jadi referensi itu banyak sekali. Yang kedua, Incubus ya. Incubus itu adalah neutral evil. Jadi evil jahat tapi netral. Terus yang kedua adalah Fian, shape changer. Jadi Fian itu adalah iblis. Fian itu adalah iblis. Shape changer, pengubah bentuk. Nanti secara lengkapnya ada pada seriesnya.
Oke, kita masuk scene per scene aja ya. Jadi yang pertama itu adalah ketika Rine Kudo dan Hotaro Ichinose berada di kitchen Ichinose ya, itu berhasil menangkap Richera. Itu berhasil untuk menangkap Richera. Senang tuh ya, bahagia, senang dan bahagia tuh. Nah, dan Hotaro dan Rine Kudo itu melihat Rengge Icho sedang memandang bunga mawar merah, memandang puntung bunga mawar merah kayak seperti lagi kasmaran dari kemarin. Untuk kayak seperti lagi kasmaran itu kata si ibunya Hotaro. Kasmaran itu adalah jatuh cinta gitu terhadap seseorang. Di Rengge Icho tuh sedang kayak menganangan jelaskan tuh ciri-cirinya secara gamblang lah orang tersebut itu seperti apa gitu. Sampai Otaro tuh berpikir dalam bayangannya itu kayaknya itu Supano Kurogane deh dalam bayang-bayangnya itu kan. Nah, kita ke scene kedua tuh, ya kan, scene kedua. Rengge Icho ya kan, sedang menuju kemana tuh maksudnya seseorang yang menaiki tangga tuh, tangga. Nah, Otaro dan kawan-kawannya itu sedang menjadi detektifan gitu, kayak mengintip ya kan dari jauh sambil ngikutin gitu. Langsung si Hopperwan itu bilang, siapa Hopperwan, kok berisik sekali, jadi gagal ngintipnya gitu kan, gagal ngintipnya. Lalu ada Supana, dia tuh Hotaro itu mengarah ke Supana Kurogane dan siapa si Rengge Icho ini. Nah, tiba-tiba nih ya, di Supana Kurogane yang sedang membawa kayak macam eh, kayak rangkaian bunga itu loh, kayak mau ke misalnya tuh bunga tuh kayak mau selesai syuting, mau kayak udah selesai syutingnya, kayak mau sedang syutingnya tuh sedang mati tuh ada selesai syuting tuh ya, kasih bunga yang mewah kan itu. Nah, ternyata Supana Kurogane tidak menuju ke Rengge Icho. Jadi Rengge Icho dengan Supana Kurogane tuh kayak depan, cuman tidak apa ya, tidak saling bertemu tadi, saling lewat aja, saling lewat. Itu keren banget itu, lewat. Nah sih, ternyata bukan, tetapi dugaannya itu salah, dugaan Seotaro itu salah. Ternyata orangnya itu adalah Sukyun Fire. Kalau secara singkat tuh Sukyun itu kayak orang apa, orang kayak Sukyun. Nah, dengan disertai insert songnya si Sukyun Fire ini, ya menurutku insert songnya itu lumayan lah. Terus Sukyun Fire pun actingnya pun elegan, bagus banget kan. Cuman Otus ini pun actingnya si Rene Kudo terus sama Sabimaru Suruhara itu masih sedikit apa ya, sedikit kurang luwes aja sih menurut gue, kurang luwes. Otaro juga sih kurang luwes, cuman ini kurang luwes aja. Nah, di scene berikutnya itu sedang apa namanya si Sukyun Fire sedang memuji-muji si
Rengge Icho ini. Rengge Icho ini. Ya, memikat. Artinya Rengge Icho. Padahal itu adalah nanti. Oke. Sampai warga-warga itu banyak sekali pria, wanita, sampai kakek-kakek ya kan, sampai nenek-nenek ya kan. Itu ramai sekali yang mengikuti yang sedang menjadi apa ya, menjadi pengikutnya si Sugyumpire ini gitu. Rame lah ya, tapi ya kan, sampai si Kajiki ikut ya kan. Jadi pokoknya ikut ya kan, ngikutnya si Sugyumpire. Kita lanjut openingnya ya, masih tetap saja ya sedikit ganggu. Lanjut ke scene dimana Supana Kurgane bersama senseinya, gurunya, yaitu apa, lupa tentang tuh gurunya tuh lain ya kan. Dia tuh menuju ke makam kedua orang tuanya, mengunjungi makam kedua orang tuanya. Jadi sedang itu sudah dibahas sebelumnya saja. Itu kuburannya tuh ternyata terawat bersih. Terus kayak bilang terima kasih ya Yoka Edami ya. Oh, namanya Yoka Edami. Terima kasih ya yang sudah merawat kuburannya. Sih yang merawat ternyata itu adalah Yoka Edami. Maksudnya menyinggung tentang soal Minato Sensei. Kenapa dia itu masih peduli dengan Supana Kurgane ini? Ada sedikit kepedulian. Pada scene berikutnya, si Minato Sensei ini itu dirinya itu kecewa dengan apa yang dirinya lakukan, Minato lakukan pada si Gurion sama ini, ya kan? Katanya si Minato Sensei itu padahal tinggal sedikit lagi. Minato Sensei apa? Gurion sama ya? Padahal tinggal sedikit lagi kita akan melihat misteri yang luar biasa. Kayak misteri itu dihancurkan tuh oleh si Minato Sensei itu kan. Itu bilang oleh Gurion sama luar biasa. Kata si Gurion sama bilang, kamu bahkan tidak bisa menandingi mantan muridmu itu. Mungkin Supana Kurgane mungkin. Ada scene ketika Kloto itu ingin biarkan aku saja untuk mengalahkan si Supana Kurgane itu untuk mendapatkan kacat driver ya kan, yang ada fire kacarnya itu kan. Terus tubuhku sudah bergerak ini ingin mengalahkan bocah ingusan itu. Dia mengalahkan bocah ingusan itu seperti apa ya, lah. Terus kalau begitu ya kasihlah power up atau upgrade suitnya, upgrade kekuatannya, upgrade skill-skillnya tuh pada si Kloto ini. Terserah lah, ngamuk lah ya, terserah lah mau kemana kayak, mau gimana kayak terserah, sesuka hatimu ya kan, ngamuk lah terserah gitu. Oke, di sini Kloto melawan Supana Kurgane nih. Ya kenapa sih awal-awal tuh tidak menampilkan ya Supana Kurgane ini dengan Alpha Racer-nya terlebih dahulu melawan si Kloto ini. Saya lebih intens sedikit gitu. Kenapa harus langsung menjadi Kamen Rider Alvarat? Kenapa? Itu bukan kekurangannya. Apa namanya?
minusnya di situ, mungkin minusnya di situ. Cuman ya overall ya oke lah. Mungkin karena si Kloto itu memang sekuat itu, harus menggunakan Kamen Rider supaya menyamai kekuatannya Kloto gitu. Langsung terus kata si Kloto bilang pada saat bertarung, benda ini bukan punya lu ya kan, bukan punya dirimu ya kan. Jadi si sahabat Kloto bilang, driver itu milik aliansi kami, milik aliansi Gurion Sama, milik organisasi Alchemist Academy gitu. Jadi aliansi itu adalah Alchemist Academy, milik gitu ya. Gitu. Langsung lah si Kloto hampir kalah itu kan dengan Kamen Rider Favarat tuh, hampir kalah tuh kan. Nah, tolonglah sama si Saber Tiger Amalgam, ya kan? Sama si Saber Tiger Amalgam, katanya, ngapain lo gangguin pertarunganku? Berani-beraninya lo ikut campur ya kan? Berarti Gurion Sama atau Geryon Sama ini tidak punya percaya sama gue, tidak percaya sama gue, ya kan? Tidak percaya. Terus sama kata si Kloto, ya kan? Terus si Saber Tiger Amalgam dan Kloto melihat Zukium Player Kemi ini bersama pengikutnya yang warga-warganya tuh perempuan dan laki-laki ya kan, sambil berjalan tuh rame tuh. Nanti ada ide dari Cyber Tiger Amalgam. Nah, kita lanjut. Sebelum lanjut, kita kan bacakan tujuannya tuh apa Zukium Player Kemi ini. Jadi Zukium Player Kemi ini kekuatannya itu tujuan terlebih dahulu aja. Tujuannya itu untuk menyentuh hati mereka yang melihatnya. Itu jatuh menyentuh hati mereka, jadi kita menyentuh hati itu mereka bisa melihat gitu. Nah, ini seperti kayak pujian mantra-mantra ya kan, kayak mantra-mantra pujian si Zukium Player ini. Sampai ada seorang wanita itu sedikit kesakitan bagian tubuhnya, kayak kesakitan gitu, kesakitan itu ekspresinya tuh mantap sekali, keren banget, ekspresinya keren banget gitu, keren lah pokoknya ekspresinya. Lumayan keren banget, lumayan. Kayak kamu sedang, Zukium Player bilang kamu sedang sakit ya kan, tidak, aku tidak sakit, aku senang melihatmu ya kan, kata warga-warganya tuh, iya senang ya kan. Langsung si Sabimaru itu mengatakan bahwa Zukium Player ini mempunyai kemampuan untuk menyerap energi orang-orang dan banyak untuk dia. Jadi mantra-mantra tersebut tuh bisa menyerap energi, itu loh, bisa menyerap energi, gitu loh. Dan si kawan-kawannya si Hotaro ini dan Hotaro sendiri itu khawatir Renge Icho dan Kajiki itu akan terkuras habis, khawatir gitu. Dari sendawa ya, sampai ya kan si One itu kayak nyeret mau kemana ya kan, ya ternyata itu Zukyun itu atau Zukyun Player itu Kemi Cuts, dan si Otaro ini tuh tidak percaya kalau Zukyun Player itu adalah Kemi. Zukyun Player itu adalah orang biasa, awalnya kira si Hotaro Ichinose. Akhirnya dikuaklah bahwa Zukyun Player itu Kemi setelah mendengar deskripsinya si Zukyun Player ini oleh Sabimaru Surhara ini. Tuh.
Lanjut. Nah, si Hotaro dan kawan-kawannya ini itu menangkap si Sugyumpire ini, Kemi. Kamu Kemi ya? Gitu. Kamu Sugyumpire tuh Kemi ya? Gitu. Kata si Sugyumpire itu benar. Aku adalah Kemi. Gitu. Nah, Hotaro minta bahwa bebaskanlah warga-warga ini, ya kan? Dan kau menjadi pengikutmu, ya kan? Mungkin kurang lebih begitulah ya, kurang lebih. Nah, Dragon Power itu sedang mewujudkan keinginan si Hotaro, ya kan? Dengan merasuki mereka bertiga menggunakan kronnya si Dragon Power ini. Jadinya actingnya tuh malah bagus banget loh, lebih elegan, lebih lebih enjoy ya kan. Pokoknya kalau actingnya sebelumnya itu gak sedikit kaku, sedikit gimana, kurang luwes, kurang gimana gitu. Kalau deskripsikan tuh kayak kayak mau syuting, kayak mau syuting seriesnya, tapi pas saat episode beberapa itu kayak ini aja, kayak kaku aja, kayak gerak tuh kayak kaku dikit ya gitu, kurang luwes gitu, leluasa. Tapi yang paling mending tuh menurutku adalah si Semimaru Surara tuh mending. Lanjut Utaro Ichinose. Terus setelah itu ketika sudah merasuki dengan mantranya itu dan menghisap hatinya itu ya kan, nyentuh hatinya, hisap tuh melakui rohnya dia tuh banyak sekali love-nya tuh kan, love-nya banyak sekali love-nya itu. Setelah itu Sebimaru bilang kemampuannya itu ternyata mirip dengan Wrestle G pada saat di episode kelima itu kan, episode kelima. Nah pandanganku ya Wrestle G sama Sugeng Parent meskipun beda. Kenapa beda? Kalau Wrestle G itu adalah mewujudkan apa ya, keinginan dari si bapaknya itu yang menjadi, aku ingin menjadi pegulat kembali nih ya, kan diwujudkan oleh si gamingnya si siapa, Master G. Sedangkan si Sugeng Power ini itu sedikit berbeda. Apa yang bedanya? Yaitu merugikan banyak orang, banyak warga. Hanya itu. Tapi kalau Master G itu tidak merugikan, justru menguntungkan gitu. Kata Sobaro ini kan game yang bisa merasuki manusia gitu. Oke, sama saat ini aku bahas seperti ini tuh visual efeknya tuh masih bagus, masih oke lah. Sampai orang-orang tuh sekarat ya, sampai orang tuh sekarat karena menghisap hatinya, sekarat. Dan si Icho dan juga Kajiki ya salah, siapa gitu ya, Mimaru ya, Icho dan Sabimaru menyelamatkan warga-warganya ke rumah sakit. Jadi bawa tuh rumah sakit tuh ya, sedangkan si Utaro dan juga Kudo, Utaro Echinose dan Kudo itu tuh menuju keluar tuh ya, mengejar Sugeng Tire karena Sugeng Tire itu kabur 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 begitu. Nah begitu, oh ya ada action ketika ini menyelamatkan si Kudo itu menggunakan ini Bonti Bani ya, dengan Pampaka Parka gitu ya. Itu benar-benar realistis. Itu kan apa namanya, black mode-nya kan kayak hoodie kelinci gitu kan. Itu dipakai oleh Kudo itu untuk menyelamatkan Kudo kan. Menyelamatkan Kudo tuh keren banget menurut gue. Realistis dan ya apa fungsinya ya kan. Keren lah, itu keren banget menurut gue. Keren. Ya lumayan lah. Kan realistisnya tuh lumayan. Selanjutnya adalah kabur ya kan, si Otaro Ichinose dan juga Rene Kudo itu
ngejar Sugeng Empire tuh ya. Lalu tiba-tiba Kloto dan juga Saber Tiger Aogam menghadang si Sugeng Empire ini melawan siapa si Utaro Ichinose dan juga eh Rene Kudo. Nah, kita kita ini kita cek ke Sugeng Empire terlebih dahulu lah ya. Jadi tadi ngomong tentang Sugeng Empire ya, sampai nyawa mereka itu bisa terancam jika kondisi facingnya turun drastis. Itu kasih Sabimaru Surahara. Sebelum kita masuk menuju ke comment fightingnya, kita bacakan dulu nih. Sugeng Empire terlebih dahulu nih. Nah, kenapa ya Sugeng Empire ini itu kan banyak orang? Kenapa? Nah, kenapa di ruangan tersebut tuh orangnya tuh beberapa doang, padahal di sebelumnya ramai banget ya, semua tuh ramai banget. Kenapa hanya beberapa saja? Mungkin ya tidak cukup di dalam ruangan tersebut. Di luar tuh kenapa nggak disorot? Kayak kayak disorot aja di luar dulu tuh kekurangannya sih, minusnya tuh di situ minusnya. Kenapa? Terus actingnya tuh kayak ada cringe sih actingnya si Otaro Renekudo itu cringe sih. Sedikit cringe lah cringe menurut gue ya, sedikit cringe lah, kurang kurang natural, kayak dibuat-buat gitu aja. Kalau mau lihat film agak lain itu menurutku chemistry-nya antara si Indra Jegel, si Boris Bokir, Benedion dan juga Oki Rengga, itu chemistry-nya tuh dapat banget, kan natural. Udah sering ya kan dia di podcastnya, di YouTube-nya dia sering tuh lucunya dapat ya kan, sampai ngakak-ngakak. Kalau ini kan bukan lucu banget ya, tapi seneng senyum ya kan, tapi dibuat-buat jadi tidak natural. Ya semoga ya kedepannya nanti lebih natural lagi acting senyumannya itu, senangnya tuh. Masih penting Karine Kudo itu sempat dia dirasuki oleh Sugeng Empire, itu senyumnya tuh enak, elegan, itu saling apa ya, natural aja, senyumnya tuh enak pandang diberikan sebelum-sebelumnya kayak 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 mau jahat aja gitu, kayak bisa kurang aja gitu. Nah, kita bahas di comment fighting antara Loto dan Saber Tiger Malgam dengan melawan si Hotaru Ichinose dan Rene Kudo mesin bareng-bareng itu keren banget. Kenapa kemarin itu nggak seperti ini? Kayaknya baru kali ini keren banget koreografi fightingnya. Kenapa? Episode kemarin, episode 20 itu kok cinta kita meh banget ya kan? Kurang nyaman, enjoy, kurang epic gitu, gimana itu? Jadi lebih mending episode 22 daripada episode tahun lalu, kemarin episode 20 ya kan. Untuk keren banget deh ya, sampai si Hotaru Echinose kewalahan tuh melawan si Koto ya kan. Apalagi kenapa kok si Gachat dan Rene Kudo dan juga Majito ya kan itu tidak sebagai human formnya terlebih dahulu sama Koto. Habis itu sudah sekarang tuh ya si Taro Chinose itu jadi Henshin jadi Kamen Rider. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa harus Kamen Rider lawan si Koto yang masih jadi manusia, belum jadi malgam tuh si Kloto ini, belum jadi malgam. Jadi itu masih manusia tuh si Kloto ini. Kenapa kurang, sekarat itu masih kurang intens, actingnya tuh kurang intens menurut saya. Sampai Shotaro Ichinose itu dengan fire gacap Apara Skebo ya kan,
Nah, pas setelah menuju ke Apara Sekebo, itu visual efeknya masih sedikit kurang dirender, masih kurang rapi. Pada bagian Henshin seperti ini. Bukan Henshin sih, menunjukkan skillnya. Ya, pada saat menunjukkan skillnya tuh masih kurang. Belum kayak smooth Sugimpire dengan skillnya itu. Belum smooth. Jadi menurutku masih ya kurang hampir rendernya tuh hampir kayak misalnya mau render 90%, tapi cabut aja tuh. Kan tuh bisa tuh rendernya tuh kan. Ya. Nah, pada saat Genshin Apara Skateboard Fire Gachard itu si siapa Kamen Rider Majido nggak bantu, diem aja tuh. Majido lu kemana aja kok, diem aja ngelawan Pluto dan juga si siapa Saber Tiger Amalgam ini. Kok cuma menanya kok cuma diem aja. Tenang. Nah, kenapa kok cuma sebentar fighting scene-nya? Scene ini tuh keren banget menurut ya, sebentar banget ya menurutku ya lumayan pas lah, tidak sebentar banget tapi pas lah ya, pas. Tapi lagi-lagi kenapa kok cuma sebentar ininya koreografinya, karena kok sekalian aja tuh Kotaro Chinoshi saja, kenapa harus ada Supana Kurgane yang sedang membantu si Gachard ini, Gachard dan Kak Majido ini, kenapa nggak sekalian aja, sekalian aja tuh fightingnya full fighting tuh, Supana itu hanya support system aja, support. Lalu justru pas dia transformnya Supana Kurgane itu dia tuh keren banget sih. Dia transformnya itu adalah Bencikopter kan. Tapi itu cuma sebentar, sama-sama cuman sebentar. Kenapa? Ya kan? Meskipun visual efeknya tuh keren banget, tapi kenapa cuma sebentar? Mending sekalian aja ya, kenapanya? Sekalian aja itu aparat full tuh ya, terus sama Renekudo sama Utaro tuh full gitu. Kamu tahu in Ultraman Blazar itu ketika dia melawan si siapa Kaiju, siapa itu Kaiju yang Kaiju apa gitu ya, itu menurutku itu fightingnya itu full fighting dan apa ya, tidak terganggu oleh gimana misalnya Ultraman baru pun hanya support aja itu kan, dia sebenarnya full fighting aja. Terus kata si ini kan beda Ultraman sama Kamen Rider. Nah ini meskipun franchise-nya berbeda tapi konotasinya tuh sama. Kan itu kan dibantu sama si Storage kan di Blazar itu kan. Karena kan dibantu sama Farad. Harusnya Farad itu kayak support aja, support skillnya aja, dengan menunjukkan namanya change form. Kalau mau full fighting Kamen Rider Gachard dengan Majido ini full chemistry ya, koreografinya mereka berdua ini full. Ada juga antara pertarungan kolaborasi antara Supana Kurgane ya kan, Favarat, Kamen Rider Favarat, Kamen Rider Gachard, Kamen Rider Majido itu lumayan masih mending buat kali ini. Ya laki-laki itu aja sih, itu aja. Oh satu lagi nih ya kan, ya lumayan keren aja sih, keren banget seperti kayak di Gits ya kan, kayak di Saber itu kan, itu Saber itu sekelas Demon Slayer live action gitu kan, Saber itu keren banget itu kalau misalnya buat seperti itu ya kan. Seperti ini tidak seperti itu kan. Jadi menurutku si Gachard ini itu yang utama itu adalah ceritanya, terus form-formnya,
Terus yang ketiga itu adalah chemistry cardnya. Ada masalah koreografi actingnya, masalah visual effect itu nggak diperhatikan. Ya sama seperti Kamen Rider sebelum-sebelumnya tidak diperhatikan. Ya, terus pas dia ada satu tuh sampai kalah tuh ya si Kloto dan si Undertaker sampai kalah tuh ya. Kayak wah gitu. Terus si Kloto bertransform pas dia Utaro dan juga Valvar tuh ada kartunya kosong nih ya, blank ya. Terus tarik lagi sama si Kloto. Apa tuh bilang? Si siapa? Kloto bertransformasi menjadi apa? Ganda. Kita sering bilang tuh, Rene bilang tuh, ini tuh akhirnya ganda. Dengan atribut yang berbeda. Atributnya apa? Atributnya tuh adalah romantis, amalgam, dan juga Saber Tiger Amalgam. Kayak mantis ini sudah di-upgrade ya, jadi emas ya. Ya pada saat Kloto itu menjadi Kamantis Amalgam, menurutku tuh acting menjadi Amalgam tuh keren banget ya. Apa jahatnya tuh keren banget lah pokoknya. Tapi sayang sekali, kenapa baru sekarang kerennya tuh, baru sekarang, terus di episode 12, episode 5, tuh kenapa? Kok keren, lumayan, biasa aja, keren, agak gitu aja, keren biasa aja. Kenapa seperti itu? Tidak konsisten, kayak kita mau naik roller coaster tuh ya, kayak naik turun gitu aja. Itu ya, tidak konsisten. Kayak One Piece tuh episode 1, episode 2 tuh konsisten tuh. Kayak setelah episode ketiga itu menurun karena terlalu drama. Nah ini juga nih terlalu drama. Jadi dramanya itu dibuat-buat kayak tadi mengintip si Ringe Icho. Itu dramanya tuh dibuat-buat tuh ya. Meskipun itu adalah pilihannya untuk ya menyelidiki si Ringe Icho. Tapi kostumnya itu loh, ya Allah, siapa si Rini Kudo itu kostumnya itu apa ya? Enggak aneh aja menurut gue. Aneh aja. Jadi aneh banget Rini Kudo tuh. Hah? Oh gini Rini Kudo. Oke, kita lanjut lagi terakhir. Jadi kombinasi amalgam antara si Saber Tiger amalgam dan Kamatis ya kan. Itu di upgrade level amalgam, sudah tuh upgrade level amalgam tuh ya kan. Terus si Otaro si Kamen Rider Fire Gachat si Apares Kebo ya kan. Kamen Rider Fire Gachat Apares Kebo sampai terpental tuh ya. Wah gila sampai Henshin tuh ya. Syarat tuh ya kan. Itu ya itulah. Dan lanjut lagi ke scene terakhir. Yugi Empire pergi ke gedung atas ya kan. Itu sedang kayak nyalurkan energinya ke atas sampai membentangkan sayapnya. Itu CGI-nya sayapnya tuh, terus sinematografinya sayapnya itu, waduh, kok gini sih? Ini saya CGI-nya tuh, ya itu sih minor, cuman kok gini sih? CGI-nya kok gitu, CGI-nya kok gitu CGI-nya? Kenapa? Kenapa begitu? Masih belum render dengan baik. Kenapa? Ya kan? Kenapa? Terus sayang banget padahal tuh udah keren-kerennya tuh kayak mau apa ya? Orang si Sugeng Baru tuh aku mau menyelamatkan orang-orang ya kan, orang-orang di sini ya kan. Tapi menyelamatkannya itu salah caranya itu kayak ini. Kamu tahu ya Thanos atau film-film yang saat ini MCU itu kan ya tujuannya tuh memang bagus tapi dengan caranya tuh salah gitu caranya tuh salah menurut saya tuh salah banget
caranya tuh salah banget, salah, ya kan? Jadi ya kalian tuh agak sedikit sedikit inkonsistensi, masih tidak konsisten, sedikit aja, banyak sekali ya scene-nya ya. Ada beberapa scene itu tidak konsistensi. Kurangannya tuh minusnya tuh satu ya, Gurion sama itu kenapa tidak ikut menyerang si Hotaro Chinose dan juga Rin Kudo. Kenapa tidak ikut? Kenapa? Kenapa? Baru tidak andilnya besar banget loh Gurion sama itu kan. Itu kayak Thanos ya, Thanos ada anak buahnya tuh ada Ebony Maw kan. Kayak apa ya? Kamu tarung sana sama si Hotaro, tarung lawan lah kan. Tarung tuh. Apakah Thanos itu diam saja? Ya enggak. Thanos itu pergi waktu lain, ke dimensi lain kan. Menggunakan ininya stone-stone-nya itu. Nah, kurang sama apakah seperti itu? Menggunakan dimensinya 8 caranya Arkham yang jahat itu. Enggak kan? Itu minusnya di situ. Lagi-lagi minus satu lah. Villainnya itu menurut gue masih sedikit kurang menurut gue, masih kurang. Ya kan? Oke, kita bahas sedikit drama-dramanya, actingnya, aktris dan aktor ya menurut gue masih bisa di adjust lagi, lebih baik lagi, lebih lebih apa? Lebih tinggi lagi ya. Ya untungnya ini itu adalah series, bukan sekelas movie. Coba kalau sekelas movie seperti kayak movie-nya Kacat dan Chris tuh kalau misalnya actingnya sama seperti ini bisa aku kritik ya, bisa aku puji-puji ini ya. Wah, pro cerita cuma gitu aja ya kan, cuma gitu aja. Tapi eksekusinya tuh ya lumayan lah. Terus scoringnya ya, BGM-nya kan lumayan. Misalnya ada itu instastonya dari siapa? Sugeng Pak Art tuh kayak sedikit cringe semua, sedikit cringe. Ya mau jalan sambil nikmati musiknya si Sugeng Empire, instastonya Sugeng Empire tuh kayak cringe. Ya sedikit cringe lah. Tapi pas tapi cringe gue. Sedikit cringe. Terus fase ceritanya. Aku fase ceritanya tuh terlalu cepat ya. Terlalu sedikit kecepatan. Terlalu sedikit cepat. Kayak di ini pokoknya yang pas itu adalah pada waktu Sugi Empire gitu. Empire itu pas banget. Tapi scene-nya Hotaro Chinose, scene-nya si Favarat itu menurutku tidak terbagi dengan baik menurutku. Masih belum mencakup dengan baik. Maksudnya tuh masih sedikit enjoy lah dengan penampakan Sugi Empire, tujuannya, kekuatannya, gimana tuh masih nyaman. Tapi setelah kita pas dia penyaman itu adalah ketika dirasuki oleh Empire itu nyaman banget tuh, enjoy banget tuh kan. Jadi pas setelah itu menurut gue pas debut transformnya si Clara menurut gue kenapa terus tahun di akhir tuh fasenya tuh menurut gue debutnya sebab Gacat tuh juga di akhir, Majito juga di akhir. Banyak juga dari akhir tuh. Kenapa nggak di tengah atau di awal itu kayak kids kemarin tuh di kids ya, di kids di cyber itu di akhir tuh ya, nggak di awal di tengah tuh bisa tuh. Kenapa di awal tengah? Nanti ini minggu depan ini atau besok minggu ya. Itu debutnya change formnya si Kamen Rider Majito bernama Muncerberus itu pasti yakin akhir pasti di akhir. Ya semoga ya besok di awal atau tengah lah ya, semoga. Tapi ya lagi-lagi besar mungkin di akhir scene. Kenapa sih harus di akhir scene? Kenapa? Tapi aku melihat zaman dari zaman sekarang itu debutnya itu di akhir. Debutnya itu tahu tidak ngeblend dengan ceritanya. Kenapa? Kenapa? Why? Dramanya terlalu ini aja, terlalu dimain-mainin aja dramanya itu. Kurang natural aja.
kurang sedikit natural aja. Oh ya, untuk fasenya tadi sedikit terlalu cepat ya, saya bilang. Untuk visual sinematografinya ya sudah aku jelaskan di awal-awal tadi. Untuk scene yang momen paling dapat pada tadi dirasuki oleh Sugeng Parto. Momen paling 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 actingnya tuh paling keren, badas, paling elegan tuh. Karena nggak dibikin seperti itu ya di sebelumnya tuh ya, apa namanya, Kotaro seperti itu, Rene seperti itu, tapi Maru seperti itu, kenapa gak seperti ini? Dari terulah aktingnya dari Sugeng Empire yang sangat natural, elegan gitu. Oke, itu aja episode 22. Banyak sekali ya, minusnya itu adalah minor, tapi impactnya ke depannya itu besar menurut saya ya. Untuk impactnya itu besar ke depannya itu. Untuk final score-nya adalah, kira-kira berapa nih final score-nya nih? 8,6 per 10 alias cakep. Oke. Kalian wajib banget nonton Mendet Gadget episode 22 nih. Wajib banget nonton seriesnya. Episode 22 wajib banget ya. Ya cakep ya. Meskipun aslinya itu adalah 8,3 per 10 kalau aku ya. Ada kekurangan di situ ya, kurang banget. Ya, minusnya itu 8,2 per 10 aslinya. Itu aslinya emang ratingnya itu emang cakep, tapi 8,8 per 10 lah. 8 per 10 atau 8,3 per 10 lah. Pokoknya seperti itu. Kenapa gue apresiasi? Karena baru kali ini gue tuh keren banget di koreografi actingnya. Makanya kan gue kasih 8,6 per 10. 6,6 nya itu adalah koreografi acting yang keren abis menurut gue. Nah, kenapa enggak 9 per 10? Enggak, karena masih ada kekurangan dalam series episode kali ini. Jadi mungkin itu ya. Atau lagi tambahan aja nih ya. Nah, kenapa Kamen Rider Gachard itu tidak menampilkan card dimension atau dimension card? Kenapa? Ya, kenapa nggak di awal-awal tuh, kenapa nggak dibikin seperti itu, lebih menarik lagi penontonnya? Itu kenapa ya? Menurutku ya ini tuh adalah salah satu elemen yang penting masuk ke dalam series ini. Elemen tuh hilang. Coba kalau elemen tuh ada, pasti keren banget, lebih dari Kamen Rider Kids ya kan. Bisa mengungguli sebelum-sebelumnya tuh, bisa tuh. Mungkin belum bisa mengungguli Kamen Rider Kids atau Saber ya kan. Masih ya bawa sedikit aja dari situ. Kenapa? Kalau ada dimensional card atau card dimension, mungkin bisa lebih wow, megah. Oke, itu saya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, misalnya ini benar atau salah. Tuh, ini opini saya, cara ngelantur bebas nih ya, bebas ngelantur, angkat mau edit nih ya. Jadi ini hanya opini saya aja, opini gue aja. Oke, itu saja dari saya dan bye.